Tuhanku, hatiku hari ini galau sekali. Di satu sisi, aku bahagia punya sahabat yang sangat pengertian. Di satu sisi, aku kesel banget punya teman di kelas yang selalu mengejek aku. Dan di sisi yang lain juga, aku sedang dekat dengan teman. Tapi kok suka mengerja yang menurutku gak baik. Iya Tuhan, aku galau karena aku dikasih banyak teman, aku senang. Tapi kalau seperti ini, apakah aku harus membatasi diri? Tuhan Yesus, pimpin aku untuk memahami aku dan teman-temanku di ibadah pagi ini. Amin. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat bergabung di ibadah online kelas khusus Quarantines Class GKI Kebayoran Baru. Tentu aja minggu ini nggak kalah spesial ya sama minggu-minggu lalu, karena hari ini ada kita berdua yang ikutan ibadah bareng teman-teman. Nah, karena kita nggak bisa ketemu langsung nih, jadi nanti kalau teman-teman ingin merespon ibadah ini bisa lewat kolom chat ya. Dan pastinya, meskipun kita ibadahnya online, tapi hati kita tetap sukacita banget di dalam Tuhan Yesus. Bener nggak, Jor? Bener banget Kak Amel. Aku sih senang banget karena meski nggak tatap muka, kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Nggak kebayang aja selama ini kalau saat ini beribadah bisa bareng sama mama papa. Teman-teman, untuk membuka ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bisa beribadah kembali bersama mama dan papa. Pagi yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Pagi yang penuh sukacita. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, aku yakin banget nih, teman-teman semua di sini pasti punya yang namanya sahabat. Sahabat itu adalah orang yang kenal kita banget dan selalu ada di hari-hari kita. Sahabat itu nggak cuma teman loh, mama, papa, kakak, atau adik kita bisa jadi sahabat kita juga. Nah, pastinya seneng banget dong kalau punya orang-orang yang selalu ada buat kita. Tapi jangan lupa, kalau sahabat itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Bener banget Kak Amel. Kalau begitu, yuk teman-teman kita bersyukur kepada Tuhan atas sahabat yang telah diberikan Tuhan buat kita. Dengan menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan maju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Mungkin sebagian dari kita ada yang merasa kayak, kayaknya aku gak punya sahabat deh. Atau mungkin juga kayak, Tuhan kayaknya gak ngasih sahabat nih buat aku. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang merasa kayak gitu, teman-teman harus tahu kalau ada satu sahabat yang kita semua punya. Satu sahabat yang selalu ada buat kita, yang setia, dan gak akan pernah ninggalin kita. Yap, bener banget, sahabat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi,
teman-teman jangan khawatir ya, karena sampai kapanpun kita selalu punya Tuhan Yesus yang ada di hidup kita. Nah, yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorong terus maju. Bila kau sedih, akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju. Dan kalau tadi aku bilang selalu ada Tuhan Yesus yang setia sama kita, tapi sebenarnya apakah kita juga setia sama Tuhan Yesus? Apakah kita selalu mencari dan datang padanya di saat apapun? Mari kita mengaku dosa kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan sehingga kami dapat beribadah bersama meskipun tidak bisa bertemu langsung. Terima kasih juga untuk kasih setia-Mu yang tak habis-habisnya Kau limpahkan pada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami masih sering melupakan-Mu, bahkan meninggalkan-Mu. Ajari kami ya Bapa, agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, dan pimpin kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo teman-teman, kenalin namaku Miracle dari kelas ATC atau Quarantine Class. Di sini aku akan menceritakan tentang kesaksian Tuhan Yesus di dalam hidup aku mengenai sahabat. Aku mempunyai sahabat yang ada di sekolah minggu, di tempat dance, di tempat paduan suara, dan di komplek. Sahabat itu menurut aku orang yang ada di saat kita sedih ataupun senang, atau orang yang selalu memberi kita dukungan, semangat, atau perhatian. Terkadang aku juga suka cerita atau curhat ke sahabat aku tentang orang yang aku suka, tentang orang yang bully aku. Terkadang juga aku minta doa dan dukungan ke sahabat aku supaya mereka mendoakan aku di saat aku lomba di gereja ataupun lomba di sekolah. Pada bulan Maret kemarin, aku mengalami sakit demam berdarah sehingga aku harus dirawat di rumah sakit. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan aku melalui obat-obatan, melalui dokter atau suster, dan melalui sahabat-sahabat aku yang selalu membuat tertawa, memberi perhatian, dan memberi dukungan. Aku juga pernah dibully di sekolah, tetapi ada sahabat aku yang selalu memberiku semangat, memberiku dukungan, dan menghiburku saat aku sedih karena dibully. Aku juga mempunyai sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu membimbing aku, selalu menghibur aku, selalu memberiku kesehatan, memberi kekuatan saat kita dibully, atau saat kita lagi ulangannya susah. Karena Tuhan, aku bisa menjalani semua dengan baik, dengan penuh semangat, dan tidak pernah putus asa. Dari kesaksian ini, aku jadi ingat ayat Alkitab, yaitu Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
Buat kalian yang pernah dibully teman, jangan pernah putus asa, pantang menyerah, tetap semangat. Kalian cerita aja ke sahabat, pasti sahabat kalian akan mendukung kalian, memberi semangat, dan menghibur kalian saat kalian sedih. Buktiin kalau kalian lebih sukses daripada mereka yang bully kalian. Semangat! Dadah! Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesusku, Engkau Tuhanku, Engkau juga sahabatku yang tidak pernah tinggalkan aku, yang menghargai dan mengasihiku. Tapi sebagai sahabat, Engkau juga mengingatkan aku kalau aku salah. Aku rindu mendengar suara-Mu, sahabatku Tuhan Yesus. Bukan hanya aku, tapi teman-teman juga rindu mendengar suaranya kan? Yuk, mari kita siapkan hati mendengar suara hatinya dengan menyanyikan pujian ini kembali. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
Hai sahabat-sahabat Quarantine Class, juga teman-teman remaja lainnya, dan juga papa mama. Topik hari ini pasti kamu banget ya. Aku dan teman-temanku. Kita bahas mengenai bagaimana berteman, bersahabat, bahkan sampai naksir-naksiran. Bersama dengan Ibu Yanti Haresinaga atau biasa dipanggil dengan Kak Yanti, kita mau melihat bagaimana firman Tuhan berkata mengenai pertemanan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Kita belajar dari tokoh Daud dan Yonatan. Oh iya, jangan lupa catatannya disiapkan juga ya. Ada yang bingung atau ragu, mau bertanya boleh langsung klik link ini. Kami akan menjawabnya untuk kamu. Nah, semua pertanyaan kami jaga kerahasiaannya. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai, kita satukan hati dulu, kita berdoa bersama, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan kami yang memberi kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini, berkumpul pada pagi hari ini, untuk bersama-sama menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Kami rindu kehadiran Roh Kudus bersama-sama kami saat ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, supaya kami fasih memahaminya untuk kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam hal pertemanan. Kiranya kami semua boleh diberikan pengertian yang benar, yang menguatkan kami untuk hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga beri hikmat yang dari surga untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini untuk mengantar firman-Mu, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, senang sekali Kak Yanti hari ini bisa bersama-sama dengan adik-adik UTC dan remaja lainnya. Kali ini kita akan bahas bersama tentang aku dan teman-temanku. Yuk kita ingat-ingat sebentar. Sesi sebelumnya apa aja ya? Yang pertama apa? Aku dan perubahan diriku. Yang kedua, aku dan keluargaku. Yang ketiga, aku generasi Z. Keempat, aku dan sekolahku. Nah, sesi kelima ini sekarang adalah aku dan teman-temanku. Wah, sesi asik nih. Soalnya teman itu kan jadi teman penting ya, menjadi orang penting sekarang bagi kita. Nah, cuman aja kadang-kadang kita tuh suka bingung. Ini boleh nggak ya? Yang itu gimana? Dan lain sebagainya. Nah, di sesi ini nanti adik-adik boleh tanya-tanya. Kakak akan coba jawab ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya apa cerita firman Tuhan tentang pertemanan ini. Ceritanya adalah tentang Daud dan Yonatan. Kita buka kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Dan hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Adik-adik masih ingat kan cerita Daud dan Yonatan dulu waktu masih di sekolah minggu? Yonatan itu siapa? Yonatan itu anaknya Raja Saul, Raja Israel pada saat itu. Yonatan itu mau berteman dengan sangat akrab, bahkan dia mengikat perjanjian dengan Daud. Daud itu siapa? Daud itu anak muda yang sederhana, yang tugasnya cuma menjadi gembala domba. Bahkan Yonatan sampai memberinya jubah,
memberinya apa tadi ya, baju perang, terus pedangnya, panahnya, bahkan ikat pinggangnya. Itu kenapa ya? Karena Yonatan itu begitu mengasihi Daud. Tadi di ayat 1 dikatakan bahwa jiwanya berpadu dengan jiwa Daud. Itu kayak udah sehati gitu. Jadi sehati sejiwa gitu ya istilahnya. Kenapa bisa gitu kira-kira? Coba adik-adik nanti kalau sempat baca ya cerita lengkapnya. Ada di kitab 1 Samuel pasal 18 sampai 2 Samuel pasal 9. Kakak ulangin ya, boleh dicatat. 1 Samuel 18 sampai dengan 2 Samuel pasal 9. Dari kisah tersebut terungkap bahwa mereka berdua itu ternyata punya fondasi yang sama, yaitu sama-sama mengasihi Tuhan. Tapi apakah pertemanan mereka mulus-mulus aja? Enggak juga. Tapi mereka selalu diberi jalan keluar yang baik oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak buka nih sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Kakak tunggu ya. Kak, aku Steffi. Katanya di sesi ini boleh tanya-tanya ya? Hai Steffi. Oh iya, boleh dong. Steffi mau tanya apa? Ini loh Kak, aku kan baru masuk SMP, banyak teman-teman baru. Ada juga sih teman dari SD. Gimana ya, aku tuh gak bisa langsung cepet berteman. Kalau aku gak disapa duluan, ya aku bisa diem aja. Terus beberapa teman bilang aku sombong, padahal kan aku cuma gak tahu aja gimana mulai ngajak ngomong. Terus juga aku takut salah ngomong. Aku jadi sedih dan makin males jadinya ngomong. Padahal aku gak bermaksud sombong, dan aku juga pengen bisa berteman dan punya banyak teman seperti kebanyakan teman lainnya. Gimana ya Kak? Makasih sebelumnya ya Kak. Steffi. Hey Steffi, bukan cuma Steffi loh yang bingung soal hal ini. Banyak remaja yang lainnya juga merasakan hal yang sama seperti Steffi. Apalagi dalam situasi pandemi begini ya, kita kan gak ketemu langsung. Kita ketemunya via online. First of all, tapi Steffi itu punya niat yang baik. Karena Steffi ingin bisa berteman dan punya banyak teman. Kita ini kan memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, nggak sendiri-sendiri aja. Mengapa? Karena kita perlu bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh perlu hidup dalam suatu komunitas. Komunitas yang pertama kita adalah keluarga inti, papa, mama, kalau ada kakak dan adik. Lalu ketika kita bertumbuh, kita menjadi bagian dari komunitas-komunitas lain seperti keluarga besar, sekolah, lingkungan rumah, les, tempat les ya, kemudian gereja, tempat kerja nanti kalau sudah besar dan lain-lain. Nah, jadi memang kita perlu menjalin hubungan sosial termasuk pertemanan. Supaya apa tadi? Supaya kita bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Memang sih untuk berteman itu juga dipengaruhi oleh karakter dasar kita. Ada orang yang gampang banget berteman, cepet akrab lagi. Tapi ada juga orang yang lama atau susah banget untuk mulai ngomong aja. Ada juga yang tergantung situasinya. Nah, buat yang seperti Steffi yang merasa sulit untuk mulai berteman, kakak ada beberapa tips. Ya, yang pertama adalah miliki hati yang selalu bersyukur untuk berbagai hal yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau kita banyak bersyukur, hati kita jadi happy dan jadi positif, betul nggak? Yang kedua, banyak tersenyum. Kalau kita happy, wajah kita tuh jadi bersinar dan berseri-seri. Banyak tersenyum. Nah, dengan tersenyum, kita jadi terkesan baik, terkesan positif dan menyenangkan. Orang jadi ingin menyapa dan ingin ngobrol sama kita. Nah, ketika mereka menyapa atau mendekat, kita sambut sapaan mereka. Dan kalau ada teman-teman lain yang lagi ngumpul, boleh aja kita ikut duduk bersama mereka. Dengerin aja dulu obrolannya mereka. Nggak perlu juga langsung ikut ngomong. Ikut ketawa kalau ada yang lucu boleh. Boleh juga ikut komen kalau ada dirasa pas. Nah, biasanya hati kita terbawa hangat dengan suasana itu dan jadi lebih mudah untuk membuka obrolan. Berikutnya,
Mungkin kadang-kadang ada perasaan was-was ya, takut dicuekin, atau pikiran-pikiran, aduh jangan-jangan nanti, jangan-jangan begitu ya. Nah, kalau muncul tuh perasaan itu, coba deh tarik nafas panjang, lalu lepaskan perlahan. Hitung 1 sampai 10 pas lagi ngelepasin nafas itu ya. Lakukan itu beberapa kali sampai kita merasa tenang. Lalu katakan sambil dengan yakin pada diri sendiri bahwa itu semua belum tentu terjadi. Dan kalaupun terjadi, Tuhan akan tolong aku untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Sampai kita tenang. Begitu Steffi, semangat ya! Hola kakak. Oh hai, hola juga. Kak, aku Dino. Benar nggak sih? Kita tuh sebenarnya harus berteman dengan siapa saja dan nggak boleh pilih-pilih. Berarti dengan orang yang nggak baik pun kita harus berteman, Kak. Makasih ya, Kak. Hai Dino, wah pertanyaanmu kritis banget. Nah, tapi kita perjelas dulu ya, apa yang dimaksud dengan berteman. Dino, ternyata berteman itu ada tingkatannya loh. Jadi ada 5 tahap tuh pertemanan yang bentuknya seperti piramid. Ya, pertama-tama yang paling dasar, ini piramid ya, yang paling dasar itu adalah orang-orang yang kita temui yang awalnya kita nggak kenal atau kita sebut sebagai stranger. Siapa nih orang-orang ini? Misalnya orang yang sama-sama antri di kasir, sama-sama lagi nunggu angkot atau lagi nunggu taksi, lagi nunggu dokter, orang yang berpapasan dengan kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu memberi kesan positif buat kita, maka biasanya kita bisa berlanjut menjadi tahap yang kedua adalah kenalan. Nah, di tahap ini biasanya kita mulai dengan kenal seadanya aja. Interaksi juga nggak intens-intens banget. Pokoknya tahu dan kenal aja deh. Tapi nggak kenal mendalam dan secara emosional juga nggak ngaruh-ngaruh amat buat kita. Ini misalnya siapa? Misalnya teman sekolah, teman kita les, teman di gereja misalnya ya. Nah, kalau kita ingin lebih banyak mengenal dia dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan teman ini, maka tahapannya masuk ke tahap yang ketiga. Namanya tahap teman biasa. Dengan teman ini kita ngobrol atau tukar cerita tentang kesukaan kita, tentang kita lagi asik apa, lagi sebel apa, tentang pelajaran, kita ikut kadang-kadang makan siang bersama. Nah, itu kalau ngobrolnya lebih dalam, maka hubungannya meningkat lagi menjadi tahap yang keempat, namanya teman dekat. Di tahap ini, dengan teman ini kita sudah mulai percaya untuk curhatin isi hati kita. Kita mulai bisa memahami isi hatinya, jalan berpikirnya, bisa juga memahami dia apa adanya. Biasanya secara emosional kita sudah mulai terpengaruh dengan apa yang dia katakan atau dia pikirkan. Maksudnya misalnya nih kalau kita lagi bingung, maka kita tanya sama teman kita. Dan apa yang teman kita katakan itu biasanya kita iyain aja. Karena kita udah percaya sama dia. Nah, tahap yang paling atas, yang paling sedikit ini di ujung piramid, itu adalah tahap teman sangat dekat atau sahabat. Nah, biasanya di tahap ini nggak banyak orang bisa memilikinya. Karena sahabat itu berarti sudah sangat dekat. Saling percaya, saling support, saling memahami, nggak ada malu mau ceritain apapun. Bahkan saking dekatnya lewat bahasa tubuhnya aja kita udah tahu maunya dia apa. Jadi udah sehati sejiwa lah, kayak Daud sama Yonatan itu tadi ya, yang dalam 1 Samuel 18 ayat 1-5. Nah, kita semua perlu memilih teman dekat dengan baik. Teman dekat tadi ada di tahap nomor 4 ya. Kita perlu jadi teman yang baik, teman yang setia dalam suka dan duka. Persahabatan seperti itu bisa meningkatkan iman kita. Itu kata Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, teman-teman boleh, adik-adik boleh catat ya. Itu yang kita pelajari dari Yonatan. Tadi kan kita sudah belajar, mengapa Yonatan bisa langsung akrab dengan Daud? Ini tadi ada hubungannya dengan fondasi yang sama, fondasi persahabatannya mereka, yaitu mereka sama-sama cinta Tuhan.
punya iman yang kuat dan kasih yang dalam terhadap Allah. Itu sebabnya mereka sangat sehati, bersahabat, akrab. Padahal Yonatan kan anaknya raja, Daud cuman gembala. Yonatan juga berumur, maksudnya udah agak tua begitu ya. Sementara Daud masih muda sekali. Dia seorang gembala yang sederhana. Tapi bagi mereka itu nggak jadi masalah. Yonatan dan Daud membuat perjanjian buat bersahabat dan saling mendukung satu sama lain. Yonatan tetap setia pada Daud, meskipun Raja Saul pada akhirnya membenci Daud. Jadi teman kita bisa banyak, tapi sahabat hanya sedikit. Nah, kembali ke pertanyaan Dino tadi. Kalau bertemannya hanya sampai tahap kenalan, tentu boleh sama siapa saja. Tapi kalau untuk sampai tahap teman dekat, apalagi sahabat, tentu kita harus pilih-pilih ya. Mengapa? Karena begitu dekatnya kita dengan teman dekat atau sahabat itu, kita biasanya sudah sangat percaya kepada dia. Dan biasanya kita bisa saling mempengaruhi. Nah, kalau kita tidak pilih, nanti bisa-bisa pengaruh yang buruk yang kita ikutin. Ada loh firman Tuhan ya, yang bilang begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat 33. So, berteman dekatlah dengan teman yang selalu membawa dampak positif buat kita. Semangat ya Dino! Hai Kak. Halo. Halo Kak. Hai, halo juga. Kak, aku lagi ada masalah nih. Kemarin baru saja bertengkar hebat dengan sahabatku. Aduh, rasanya gado-gado nih. Mau baikan tapi kesel banget sama dia. Tapi kalau nggak baikan, dia itu kan sahabatku yang aku sayangi. Kalau sahabat itu kan harusnya nggak bikin kesel ya. Harusnya ngertiin aku. Kalau dia benar-benar sahabatku, kalau dia bersikap begitu, baiknya aku bagaimana Kak? Oh iya, sampai lupa. Namaku Melati Kak. Thank you ya Kak. Hai Melati. Pasti galau banget tuh ya. Terasa nggak enak deh. Antara mau baikan tapi masih kesel banget rasanya. Namanya berteman. Apalagi teman dekat yang kita merasa dekat dan nyaman. Pasti sekali waktu ada gesekan. Entah karena beda pendapat, beda pemikiran, beda perasaan, dan lain-lain. Kenapa gitu? Iyalah, walaupun kita udah merasa nyambung banget, tapi kita kan tetap dua pribadi yang berbeda. Kita dibesarkan oleh orang tua yang berbeda. Kita juga punya keluarga yang beda. Kita tinggal di lingkungan yang berbeda. Jadi cara kita mikir pun bisa beda. Cara kita melihat sesuatu juga bisa beda. Cara kita merespon suatu hal bisa beda juga. Bisa ada yang cocok, bisa juga ada yang nggak cocok. Tapi itu harusnya sih tidak membuat kita jadi menuntut teman kita itu harus seperti kita. Dan membuat kita jadi tidak bisa berteman dengan mereka loh. Berbeda itu oke kok. Bayangin deh kalau semua orang sama kayak kita. Dunia ini monoton banget ya. Dan yang pasti kita jadi nggak bertumbuh. Iya, untuk bertumbuh kita itu perlu sekali-sekali berbeda pendapat atau berbeda pemikiran. Dengan gitu kita jadi belajar memahami teman kita. Mengapa dia berpendapat begitu? Kenapa dia berpikir begini? Kenapa dia nggak seperti aku? Coba deh cari tahu. Pasti ada alasannya kan? Nah, kalau sudah tahu mengapa, kita coba pahami dia. Kita nggak harus setuju dengan dia, tapi seorang sahabat akan berusaha memahami dan tidak memaksakan pendapat atau pikirannya kepada sahabatnya. Seorang sahabat akan mendengarkan apa yang menjadi perasaan, pikiran, dan pendapat sahabatnya. Sekarang coba ingat-ingat deh, kira-kira kenapa ya sahabatmu itu tadi bersikap begitu? Yang kamu pikir nggak ngertiin kamu dan ngeselin itu? Mungkin nggak sebenarnya dia itu bermaksud mengingatkan Melati supaya Melati jangan
terjatuh, atau dia tuh sebenarnya sayang banget sama kamu dan gak kepingin kamu nantinya merasa sakit atau menyesal? Ya, karena seorang sahabat sejati itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Itu kata firman Tuhan di Amsal 17 ayat 17. Jadi mendingan baikan gak? Ya baikkanlah, biar galaunya hilang dan sukacita lagi bermain bersama dengan sahabat. Gitu Melati? Semangat ya! Selamat pagi Kak, nama aku Bobby. Sebenarnya aku nggak pengen cerita, tapi kayaknya aku sudah tidak tahan lagi. Hai Bobby, selamat pagi juga. Lanjut aja cerita, silakan. Jadi Kak, aku itu diejek sama teman di sekolah. Awalnya hanya satu teman yang ngejek aku, bilang aku gendut, aku bau. Dia ejek aku biasanya kalau pagi pas aku datang ke kelas. Biasanya aku sudah ada di depan pintu. Pas dia ejek, aku diam saja karena dia badannya lebih tinggi dari aku dan jago karate. Aku takut kalau aku melawan dia. Nah sekarang ini bukan hanya dia yang ngejek aku, tapi ngomporin teman lainnya supaya ikut ngejek aku. Aku makin malu rasanya, sedih dan juga marah. Aku gak suka diperlakukan seperti itu, tapi aku takut. Aku harus bagaimana ya Kak? Oh iya, tolong jaga rahasiaku ya Kak. Soalnya aku juga gak ngomong ke mama sama papa. Makasih ya Kak. Hai Bobby, terima kasih ya Bobby sudah mau menceritakan apa yang Bobby alami kepada kakak. Kakak ikut prihatin dengan apa yang dialami Bobby. Bobby jadi merasa gak nyaman dan merasa tertekan karena perilaku teman sekelas itu ya. Kita cari jalan keluar bersama ya. Jadi Bobby, perilaku temanmu itu namanya bullying. Bullying itu memang selalu ada di setiap zaman. Sejak zaman dulu tuh, zaman kakak SMP juga udah ada. Kalau dulu tuh macam-macam bentuknya. Ada yang body shaming seperti yang Bobby alami sekarang ini. Ada juga yang verbal, ngata-ngatain, ngejelek-jelekin. Biasanya itu karena sikap atau kebiasaan atau bisa juga karena prestasi yang jelek. Ada juga yang langsung fisik, itu nampar, mukul, mendorong dengan keras sampai jatuh, dan sebagainya. Ada juga yang perilaku yang membeda-bedakan, mendiamkan, mengucilkan. Nah, ini namanya bullying secara sosial. Kalau sekarang di era digital, ada lagi tuh namanya cyberbullying. Itu perilakunya biasanya mengolok-ngolok, menghina, mengancam di medsos, ada pesan teror, ada rekayasa foto, dan lain-lain. Apapun bentuknya, bullying ini sebenarnya bisa jadi bibit kekerasan dan akan bikin yang dibully merasa tidak nyaman, tertekan, bisa sakit hati, bahkan sampai mendendam. Biasanya yang melakukan bullying ini adalah mereka yang ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Padahal bisa jadi loh mereka sebenarnya punya insecurity, ada keminderan terhadap sesuatu hal. Kita nggak ngapa-ngapain pun bisa tiba-tiba dibully. Suka juga kita lihat ya, ada teman yang sering jadi bulian teman lain. Padahal dia nggak bertingkah, dia nggak usil, dia biasa aja gitu. Jadi kita itu kadang nggak bisa menghindari perilaku bullying itu ya. Nah, tapi yang penting kita harus tahu bagaimana harus bersikap ketika kita kena bully. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bullying. Yang pertama, jangan melawan. Mungkin rasanya sulit ya, kita diam aja dan gak melawan terhadap seseorang yang membuli kita. Tapi melawan itu bukan respon yang tepat buat bulian. Sebaiknya kita menyingkir kalau situasinya membahayakan, atau segera cari bantuan untuk menghentikan perilakunya kalau sudah makin tidak menyenangkan. Yang kedua, bersikaplah tenang. Misalnya dengan cara ambil nafas dalam-dalam, lalu buang perlahan-lahan, hitung 1-10. Setelah kita tenang, hadapi dia, kita pandang matanya dengan tenang, lalu bilang untuk berhenti, supaya dia berhenti. Suara kita harus tenang tapi ya. Kita perlu katakan juga bahwa
kita nggak nyaman dengan perilakunya dia. Lalu tinggalin aja dia. Tapi kita boleh mulai berlatih supaya kita bisa percaya diri ketika mengatakan itu. Jadi misalnya latihan di depan cermin, latihan bersama dengan teman yang kita percaya, atau dengan orang dewasa lainnya yang kita percaya juga. Supaya kita berani dan percaya diri waktu bilang itu. Yang ketiga, kalau kita jalan, cobalah berjalan dengan badan yang tegak dan kepala yang terangkat. Jangan kebanyakan menunduk. Ini akan menyeratkan bahwa kita bukan orang yang mudah diganggu. Nah, seseorang itu membuli biasanya karena dia melihat ada celah di dalam diri kita untuk diganggu. Keempat, sembunyikan kemarahan atau kesedihan kita di depan dia. Seorang pembuli akan merasa semakin bangga kalau orang yang dibully itu kelihatan sedih, kelihatan takut, kecewa, marah. Dia akan merasa semakin kuat. Jadi untuk melawan pembuli, kita harus lebih percaya diri dan gak boleh takut. Kita bisa melakukannya dengan menunjukkan prestasi kita, kebaikan kita, untuk membuat mereka diam dan berhenti mengganggu kita. Berikutnya adalah cobalah bagikan perasaan kita kepada orang lain atau orang dewasa. Nah, saat kita dibully, biasanya kita akan sulit untuk menceritakannya kepada orang lain karena kita nggak mau terlihat lemah dan terlihat memalukan. Mungkin awalnya kita takut atau ragu, tapi berbicara dengan orang dewasa akan membuat perasaan kita jadi lebih baik. Jadi kalau Bobby enggan bicara dengan papa dan mama, Bobby bisa cerita ke guru atau ke orang dewasa lainnya. Misalnya ke om atau tante guru sekolah minggu yang Bobby percaya supaya perasaan Bobby menjadi lebih baik. Bagaimana kalau kita kena cyberbullying? Blok aja akun medsosnya. Kalau perlu, screenshot perilaku atau kata-katanya untuk disimpan jika nanti diperlukan. Terakhir, nggak perlu membalas atau menendam ya. Kita anak-anak Tuhan tahu itu bukan bagian kita kan? Yang penting kita ingat adalah kita ini diciptakan sempurna di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita dan kasih Tuhan kepada kita tidak tergantung pada perasaan kita. Apa kita itu sedih, khawatir, merasa tidak berdaya, merasa bersalah, takut, malu, tidak percaya diri. Perasaan kita tidak mempengaruhi kasih Tuhan. Kasihnya solid apapun keadaan kita dan perasaan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Ingat selalu Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Begitu Bobby. Semoga ini memberi inspirasi positif buat Bobby ya. Semangat! Hey Kak, happy Sunday. Happy Sunday juga. Kak, aku mau curhat. Sebenarnya agak malu sih. Jadi boleh ya aku rahasiain aja nama aku sebenarnya. Tapi ya, boleh aja panggil aku Ade ya Kak. Di kelas aku ada temen cowok yang pinter dan baik. Aku suka sama dia. Tapi dia orangnya cuek Kak. Aku tuh pengen lebih dekat sama dia tapi bingung gimana ya. Setiap hari aku kepikiran terus sama dia. Itu namanya jatuh cinta ya Kak. Boleh gak sih? Makasih ya Kak. Tuhan memberkati Kakak. Hai Adek. Wah Adek, kakak paham banget perasaan Adek sekarang ini. Soalnya kakak dulu juga pernah. Rasanya suka deg-degan ya kalau ketemu, apalagi kalau beradu pandang. Atau kalau dia ngomong ke kita. Terus bawaannya kepikiran dia terus kan. Kakak masih simpen tuh diari kakak zaman SMP. Gak usah khawatir Dek. Memang pada usia-usia ini kita mulai ada perasaan tertarik dengan teman lawan jenis. Dan itu wajar kok. Mungkin awalnya kita bingung ya. Sebelum-sebelumnya mungkin kita suka jengkel sama anak cowok. Apalagi yang suka usil. Kita cenderung gak mau berteman dengan anak cowok. Kalau perlu jauh-jauh deh. Lebih enak temenan sama anak cewek. Tapi sekarang kok jadi beda ya. Kita ngelihat anak cowok tuh jadi kelihatan lain gitu. Kenapa gitu ya? Nah iya. Karena dengan bertambahnya usia kita, maka terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh dan jiwa kita. Di dalam tubuh kita yang remaja ini,
ada perubahan hormon yang sangat signifikan yang mana mempengaruhi perubahan fisik maupun emosional kita. Nah, hormon-hormon itu diberikan Tuhan untuk membantu pertumbuhan dan mengendalikan semua fungsi tubuh kita seperti hormon untuk metabolisme hingga berbagai sistem organ tubuh termasuk organ reproduksi. Perubahan yang paling kelihatan adalah secara fisik. Untuk cowok jadi tiba-tiba makin cepat tinggi, terus suaranya berubah, mulai terlihat ada jakun, tumbuh rambut di wajah, kumis, jenggot, jambang, dan lain-lain. Yang cewek mulai tumbuh buah dada, pinggulnya makin melebar, mulai kelihatan jerawatan, dan lain-lain. Nah, perubahan hormon ini ternyata juga membawa pengaruh terhadap perasaan dan moodnya kita. Coba dia perhatiin. Sekarang kita mungkin suka cepat berubah moodnya. Barusan ngerasa happy gitu. Tiba-tiba sekarang rasanya pengen marah, sedih. Buat kita yang cewek apalagi kalau kita menjelang menstruasi. Bawaannya suka jadi sensi, suka jadi moody gitu ya, murung. Nah, kadang kita juga ada perasaan bingung dan galau ya dengan perubahan-perubahan fisik kita ini. But don't worry, semua itu normal. Semua yang sedang dalam peralihan menjadi remaja akan mengalaminya. Cuman ada yang cepat, ada yang lebih lambat. Itu aja sih bedanya. Nah, salah satu yang dipengaruhi oleh si hormon itu adalah perasaan kita tadi kan ya. Kita bisa tiba-tiba tertarik sama seseorang. Itu karena dipengaruhi oleh hormon kita tadi. Lalu kalau sudah tertarik, apakah udah pasti itu namanya jatuh cinta? Coba inget deh yang tadi kakak sampaikan waktu menjawab pertanyaannya Dino tentang 5 tahap pertemanan. Mulai dari stranger, kenalan, teman biasa, teman dekat, lalu teman sangat dekat atau sahabat. Nah, untuk adik, kira-kira adik dengan teman cowok ini sekarang ada di tahap yang mana ya? Dan adik ingin ke tahap yang mana? Menurut kakak, buat kita yang masih remaja ini lebih baik kita pakai waktu kita untuk belajar berteman dulu deh. Belajar menjadi teman yang baik. Ingat, kita juga punya tanggung jawab untuk berhasil di pendidikan loh ya. Teman di kelas kita itu bisa aja ada di tahap kenalan, tahap kedua tadi. Lalu kalau kita tertarik atau kita suka kepadanya, kita bisa buat pertemanan itu meningkat menjadi teman biasa. Atau bahkan menjadi teman dekat. Terus gimana caranya agar kita bisa jadi teman yang baik dan menjadi lebih dekat dengan teman kita yang kita sukai itu? Ini ada beberapa tips dari kakak. Yang pertama, tadi kan teman kamu pintar ya, yang cowok tadi. Kamu juga tunjukkan prestasi, aktif di dalam kelas maupun di dalam diskusi-diskusi. Lalu tunjukkan empati. Empati itu mencoba merasakan perasaan orang lain, gitu ya. Tunjukkan perhatian, ada niat untuk membantu, entah itu untuk masalah teman maupun masalah-masalah di kelas. Dan yang berikutnya adalah tetap memiliki prinsip yang baik. Misalnya nggak menyontek, tetap disiplin, menghormati guru. Jadi walaupun kita masih muda, kita tetap bisa menunjukkan keteladanan yang baik. Seperti kata firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berikutnya, kalau pas ada momen dia lagi bicara, atau dia lagi berpendapat di kelas, coba dia tunjukkan perhatian kita dengan pandang wajahnya dengan ekspresi yang menyenangkan, atau tersenyum. Beri komen yang positif, kalau dia memang melakukan hal yang positif. Atau kalau pas dia lagi komunikasi ke kita lihat matanya. Tentu dengan ekspresi yang menyenangkan ya, jangan sambil cemberut. Ya. Puji dia untuk hal-hal yang positif yang dia tunjukkan, secukupnya aja, tapi jangan berlebihan. Ya. Berikutnya, jangan lupa perhatikan penampilan diri kita. Biasakan pakai bajunya bersih, rapi, sisiran, pakai body mist, secukupnya aja. Biasanya kita yang sudah mulai remaja itu suka mulai ada bau badan kan, jadi boleh pakai body mist secukupnya. Yang cewek boleh juga pakai bedak sedikit aja, nggak perlu tebal-tebal. Yang penting kelihatan rapih. Berikutnya coba perhatikan deh apa hobinya, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita membuka obrolan. Tuh, udah banyak kan tipsnya kakak? Gimana dek?
Mudah-mudahan ini cukup membantu ya. Semangat! Kalau ngomongin soal teman atau pertemanan tuh nggak ada habisnya deh. Iya, soalnya kayaknya teman itu kan jadi bagian penting dari hidup kita sekarang ini, betul nggak? Apa yang dibilang teman sepertinya lebih kita dengar daripada papa dan mama. Buat kita teman itu penting lah pokoknya. Tapi walaupun begitu, kita tetap harus ingat, teman yang baik adalah teman yang membawa dampak positif buat kita. Dan kita sebagai anak Tuhan harus berusaha untuk selalu menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang care, mau mendengarkan dan berbagi kebaikan. Nah, semuanya bisa kita lakukan kalau hati dan pikiran kita melekat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yang menjadi panduan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari, termasuk dalam pertemanan. Seperti kisahnya Daud dan Yonatan tadi, persahabatan mereka itu menjadi inspirasi positif bagi banyak orang. Baik adik-adik, kiranya apa yang sudah kita bahas dan kita dengar pagi ini menjadi berkat dan menguatkan adik-adik semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, banyak yang sudah kami dengar dan bahas pagi ini tentang pertemanan. Kami belajar dari kisah Daud dan Yonatan yang begitu menginspirasi. Kami juga belajar bagaimana menyikapi persoalan yang berhubungan dengan teman. Mungkin di hari-hari ke depan kami bertemu dengan persoalan dengan teman yang kami tidak mengerti bagaimana harus menyikapinya. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami, membukakan hati dan pikiran kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami dapat bersikap yang tepat dan benar. Mari Tuhan, pegang tangan kami terus, supaya kami terus dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dan kami dapat menjalani hidup kami di masa muda ini di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan kami yang luar biasa, yang selalu dapat kami andalkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman kita dan teman-teman remaja lainnya, dalam hidup kita tidak lepas dari teman. Teman yang baik yang menjadi sahabat kita. Juga teman yang mungkin menyakiti hati kita. Juga atau teman yang selalu mengingatkan kita untuk berada di jalan yang benar. Dan juga ada teman yang justru mengajak kita berada di jalan yang salah. Semua teman ada di sekitar kita. Tapi kita mau dekat kepada teman yang memberikan pengaruh yang baik, yang juga mengasihi Tuhan Yesus. Seperti Yonatan dan Daud di 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Aku mengasihi sahabatku dalam Tuhan Yesus, dan terlebih lagi, aku sangat mengasihi Tuhan Yesus sebagai sahabat sejatiku.
besar kasih setiamu buat kami ya Tuhan. Engkau perkenankan kami mengalami dan belajar dari semua yang terjadi dalam hidup kami. Seperti lagu ini ya Bapa, banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti, namun kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul sendiri, sebab Engkau mengerti dan Engkau peduli. Biarlah persembahan ini menjadi tanda syukur kami padamu, dan berkati agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji syukur Tuhan, kami sungguh menikmati ibadah pagi ini. Mengucap syukur juga untuk hal yang sudah kami terima, kami lihat, kami dengar hari ini di dalam ibadah ini ya Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini dan pertemuan kami di minggu depan di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman, jangan lupa ya, setelah ini akan ada sharing pembahasan di pertemuan Zoom, dan Mama Papa juga akan bertemu di Zoom secara terpisah. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Dan kalau mau japri juga boleh, bisa langsung klik link yang kami informasikan di deskripsi video ini. Nanti pasti akan kita respon. Minggu ini ada teman-teman kita yang ulang tahun loh, yaitu Josephine. Selamat ulang tahun ya. Juga teman-teman lain yang main ibadah ini ada yang ulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati hidup teman-teman semua dan teman-teman juga menjadi berkat. Lalu, jangan lupa Minggu 14 Februari 2021 di minggu depan kita bertemu kembali di ibadah dengan topik Aku dan Pandemi. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.